Revolusi Gen Z Bangladesh atau sering disebut sebagai Revolusi Juli 2024 ini bukan sekedar demonstrasi biasa, melainkan gerakan pemuda yang disebut para pengamat sebagai revolusi pertama di dunia yang sepenuhnya dipimpin, diorganisir, dan dimenangkan oleh generasi Z. Generasi yang lahir setelah tahun 1997, tumbuh bersama internet, media sosial, dan hidup di dunia yang serba terhubung. Peristiwa ini berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus 2024 dan mengubah peta politik Bangladesh secara total. Selama 15 tahun, negara itu dipimpin oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina yang memegang kekuasaan sangat kuat, sering dikritik karena otoriter, membungkam kebebasan berpendapat, dan praktek nepotisme yang meluas. Namun, kekuasaan itu runtuh hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, didorong oleh ribuan mahasiswa dan pemuda yang turun ke jalan, berjuang bukan hanya untuk pekerjaan, tapi untuk keadilan, kesetaraan, dan masa depan bangsa mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Apa pemicunya? Bagaimana gerakan yang dimulai dari tuntutan sederhana bisa tumbuh menjadi gerakan rakyat menggulingkan pemerintahan? Dan siapa saja tokoh-tokoh kuncinya? Mari kita bahas di jurnal pagi ini. Selamat menonton dan selamat menikmati. Untuk memahami akar permasalahannya, kita harus kembali ke beberapa tahun sebelumnya. Bangladesh adalah negara berpenduduk sekitar 175 juta jiwa dan lebih dari 65% penduduknya berusia di bawah 35 tahun, menjadikannya salah satu negara termuda di dunia. Namun, peluang kerja sangat terbatas. Tingkat pengangguran pemuda mencapai lebih dari 20% dan sistem perekrutan pegawai negeri sipil sangat tidak adil. Penyebab utamanya adalah sistem kuota pemerintah. Sejak tahun 1971, setelah kemerdekaan, pemerintah memberikan jatah khusus dalam penerimaan pegawai negeri, 30% untuk anak-anak atau keturunan pejuang kemerdekaan, ditambah kuota untuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan daerah tertinggal. Awalnya bertujuan adil, namun lama-kelamaan disalahgunakan. Hanya keluarga dekat atau pendukung partai penguasa yang diakui sebagai pewaris hak, sementara jutaan pemuda lain yang berprestasi tinggi tersisih tidak bisa masuk kerja meski nilai ujian mereka jauh lebih baik. Dan pada tahun 2018 terjadi protes besar dan pemerintah sedikit mengubah aturan, kuota dikurangi jadi 10%. Namun pada 5 Juni 2024, Mahkamah Agung Bangladesh mengeluarkan keputusan kontroversial, mengembalikan kuota asli 30% lagi dan menyatakan aturan 2018 tidak sah secara hukum. Keputusan ini memicu kemarahan besar. Bagi para pemuda, ini bukti nyata negara tidak berpihak pada kemampuan, melainkan pada koneksi politik dan keturunan. Selain masalah pekerjaan, ada akumulasi kekecewaan bertahun-tahun, korupsi merajalela, ekonomi sulit, harga kebutuhan pokok naik, kebebasan pers dibatasi, dan setiap orang yang mengkritik pemerintah bisa ditangkap atau dianiaya. Semua ini menumpuk, dan keputusan Mahkamah Agung itu menjadi pemantik api yang membakar semangat perlawanan. Tentu, dalam setiap pergerakan pasti memiliki tokoh utama yang menggerakkan massa. Dalam kasus ini, revolusi generasi Z di Bangladesh, yang pertama yaitu Nahid Islam, mahasiswa Universitas Dhaka, menjadi koordinator utama gerakan. Abu Sayyad, mahasiswa teknik yang kemudian gugur dan menjadi simbol perjuangan. Bir Mahfuz Rahman Mughto, pemimpin mahasiswa yang tewas ditembak polisi. Pada Juni 2024, para mahasiswa membentuk kelompok bernama Mahasiswa Penentang Diskriminasi atau Student Against Discrimination dan mengumumkan protes damai bernama Blokade Bangla, menutup jalan-jalan utama dan titik-titik penting di Dhaka, menuntut penghapusan total sistem kuota yang tidak adil itu. Awalnya, tuntutan hanya satu, ubah aturan kuota, buka peluang sama rata bagi semua. Pemerintah merespon dengan meremehkan, menyebut mahasiswa tidak paham sejarah, mengirim kelompok pendukung partai berkuasa Chhatra Liga untuk menyerang pengunjuk rasa, lalu menggunakan kekuatan polisi dan pasukan khusus untuk membubarkan paksa. Dan berikut adalah kronologi rinci peristiwa tersebut. Tanggal 7-14 Juni 2024, protes damai berlangsung di Dhaka, Chittagong, Rajashahi, dan kota besar lainnya. Polisi mulai menembakkan gas air mata dan peluru karet. Tanggal 15 Juli 2024, titik balik. Di Universitas Dhaka, anggota organisasi mahasiswa pendukung pemerintah menyerang demonstran dengan kayu, besi, dan senjata tajam. Ratusan mahasiswa terluka parah. Video kekerasan ini direkam dan disebar luas lewat TikTok, Facebook, dan YouTube. Meski pemerintah mencoba memutus akses internet, warga seluruh negara marah dan mulai turun jalan bersama mahasiswa.
16 Juli, pemerintah menutup semua sekolah dan universitas, memerintahkan mahasiswa asrama keluar. Justru membuat ribuan pemuda kembali ke kampung halaman dan membawa semangat protes ke seluruh pelosok desa, bukan hanya kota besar. Dan tanggal 18-30 Juli terjadi apa yang sekarang disebut pembantaian Juli atau Juli Massacre. Polisi dan pasukan keamanan menembakkan peluru tajam ke arah massa. Lebih dari 1.400 orang tewas, termasuk mahasiswa, wartawan, anak-anak, dan warga biasa. Lebih dari 2.500 luka-luka. Tanggal 31 Juli, gerakan mengubah tuntutan, bukan hanya hapus kuota, tapi minta Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur, bubarkan pemerintahan, dan adakan pemilu baru. Kini namanya berubah jadi gerakan mahasiswa dan rakyat. Tidak lagi hanya soal pekerjaan, tapi soal ganti seluruh sistem pemerintahan. Pemerintah mengancam akan bertindak lebih keras, menyebut pengunjuk rasa penjahat dan pengkhianat. Namun, Gen Z Bangladesh punya senjata yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Koneksi digital, mereka mengatur gerakan lewat aplikasi pesan, berbagi lokasi aman, menyebar bukti kekejaman, dan memobilisasi massa dengan sangat cepat, bahkan saat internet dimatikan sebagian. Governance the population. When the Supreme Court Kita masuk ke bagian paling krusial. Pada tanggal 3, 4, dan 5 Agustus 2024, hari-hari yang menentukan nasib negara ini. 3 Agustus, Koordinator Gerakan Nahid Islam mengeluarkan pernyataan tegas. Satu tuntutan, Sheikh Hasina harus mundur hari ini juga. Jika tidak, kami akan mengepung istana dan kantor pemerintahan besok. Rakyat merespon. Di seluruh kota, ribuan orang berjalan kaki ke pusat kota, menembus penghalang polisi. Besoknya, tanggal 4 Agustus, gerakan kerjasama nol atau non kerjasama dimulai. Pegawai negeri, guru, dokter, dan warga umum berhenti bekerja, tidak membayar pajak, dan menolak pemerintah. Daha lumpuh total di sore hari. Perdana Menteri berkumpul dengan pimpinan militer. Ia memerintahkan, tembak siapa saja yang melawan, selesaikan masalah ini malam ini. Namun, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Waqar Uzman menjawab hal yang mengejutkan. Pasukan kami tidak mau menembak rakyat sendiri. Kami tidak bisa mematuhi perintah ini. Itu adalah sinyal kekuasaan Hasina sudah runtuh. Dan pada tanggal 5 Agustus 2024, pukul 14.00, rakyat mulai bergerak mendekati kompleks pemerintahan dan kediaman resmi Perdana Menteri. Keamanan mulai mundur, penjaga pintu kabur. Pada pukul 16.00, berita menyebar, Sheikh Hasina sudah mengundurkan diri dan melarikan diri dari negara menggunakan pesawat militer C-130, terbang ke India, lalu ke Inggris. Beliau berkuasa selama 15 tahun, dan jatuh hanya karena perlawanan pemuda. Pukul 19.00, Jenderal Waqar Uzman berbicara di televisi nasional. Pemerintah sudah bubar. Kami akan bekerja sama dengan Presiden dan para pemimpin gerakan untuk membentuk pemerintahan peralihan, netral, dan mempersiapkan pemilu yang adil. Malam itu, seluruh Bangladesh bergemuruh. Di jalanan, orang menangis, berpelukan, bernyanyi, dan menari. Tidak ada pesta kemenangan yang lebih besar dalam sejarah negara ini sejak kemerdekaan tahun 1971. Dunia menonton dan kagum. Generasi Z, anak-anak muda yang dulu dianggap malas atau tidak peduli, baru saja menjatuhkan rejim otoriter yang kuat dan berkuasa lama. Siapa sebenarnya para pemuda ini, dan apa yang membuat mereka berbeda dari gerakan-gerakan sebelumnya? Ada 4 poin yang bisa menggambarkan mereka. Pertama, rata-rata pemuda di Bangladesh berusia 18-27 tahun, tidak punya pengalaman perang kemerdekaan, tidak terikat pada dendam masa lalu, dan tidak punya kewajiban setia pada partai politik tua. Mereka tumbuh di zaman internet, berpikir kritis, dan punya pandangan global. Mereka tidak mau dibohongi dan tahu persis apa itu hak asasi dan demokrasi. Yang kedua, organisasi tanpa pemimpin tunggal. Mereka tidak punya satu tokoh besar yang bisa ditangkap atau dibunuh. Gerakan dipimpin oleh tim sekitar 140 koordinator, semua pemuda, tersebar di seluruh negeri. Jika satu ditangkap, yang lain langsung menggantikan. Sulit didasmi, sulit dikendalikan. 3. Strategi damai dan cerdas. Meskipun ditembaki, mereka tetap berpegang pada prinsip tanpa kekerasan. Mereka membagi tugas, ada yang merekam kejadian, ada yang mengurus korban, ada yang mengatur jalur evakuasi, ada yang menyambar informasi. Mereka tahu, kekerasan hanya akan memberi alasan pada pemerintah untuk menindas lebih keras. Kekuatan mereka ada pada kebenaran dan dukungan rakyat. Dan yang keempat, media sosial sebagai senjata. Saat koran dan televisi dikuasai pemerintah,
Mereka menggunakan TikTok, Facebook, dan WhatsApp untuk menyebar fakta. Video kekejaman polisi menjadi bukti di mata dunia, membuat tekanan internasional makin besar. Ini pertama kali sejarah gerakan perubahan politik begitu bergantung pada teknologi digital. Dan tokoh-tokoh utama dalam pergerakan itu yang paling dikenal diantaranya yaitu Nahid Islam, koordinator utama, berbicara tegas, tenang, dan mewakili suara gerakan ke dunia internasional. Yang kedua, Asif Mahmud, salah satu pemimpin yang sangat vokal, ini menjadi pejabat di pemerintahan sementara. Yang ketiga, Abu Sayyid, mahasiswa yang gugur, wajahnya kini ada di mural-mural jalanan, menjadi simbol pengorbanan. Keberhasilan ini langsung menginspirasi pemuda di negara lain, seperti Nepal, Indonesia, Filipina, Timur Leste, hingga negara-negara Afrika. Mereka melihat, kalau pemuda Bangladesh bisa, kami juga bisa. Ini lahirnya istilah musim semi Asia baru. Setelah jatuhnya rezim lama, sistem kuota pekerjaan dihapus total oleh Mahkamah Agung pada tahun 2024 bulan Agustus. Seluruh undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat dicabut. Organisasi kekerasan pendukung pemerintah lama dibubarkan. Pemerintahan baru dibentuk, pemerintahan peralihan dipimpin oleh Muhammad Yunus, ekonom pemenang hadiah Nobel perdamaian, sosok netral yang dihormati rakyat. Sebagian besar penasehatnya adalah anak-anak muda, para pemimpin gerakan revolusi. Perubahan politik kemudian dibentuk partai politik baru bernama Partai Warga Negara atau National Citizen Party. Anggotanya adalah generasi Z. Mereka bersiap mengikuti pemilu umum yang dijadwalkan berlangsung tahun 2026. Namun, tantangan masih besar. Bangladesh harus memulihkan ekonomi yang rusak, menuntut tanggung jawab pelaku kekerasan, menyatukan kembali masyarakat yang terbelah, dan membangun sistem demokrasi yang benar-benar baru. Banyak pihak berharap semangat revolusi ini tidak hilang dan bangsa ini benar-benar berubah menjadi negara yang adil, makmur, dan demokratis. Demikianlah kisah lengkap revolusi Gen Z Bangladesh, sebuah bukti nyata bahwa kekuatan besar sebuah bangsa bukanlah senjata, bukan kekayaan, melainkan semangat, keberanian, dan harapan generasi mudanya. Mereka mengajarkan kita satu hal penting. Perubahan besar tidak selalu datang dari pemimpin besar, tapi dari rakyat biasa yang berani bangkit, bersatu, dan tidak diam melihat ketidakadilan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, perubahan itu dilakukan sepenuhnya oleh anak-anak muda yang lahir di abad ke-21. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Masa depan ada di tangan mereka yang berani berjuang demi kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Jika mau menambahkan silahkan komen di kolom komentar. Dan jika berkenan silahkan like, subscribe, dan share video ini. See you.